Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Halo teman-teman yang ada di rumah, masih dalam bersukacita. Hari ini bersama Suhardi akan menjadi teman-teman untuk beribadah bersama. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan, memberkati ibadah pada hari ini Tuhan, dan kuduskan supaya bisa buat kita Tuhan, biar bermanfaat buat kita Tuhan. Dalam nama Yesus ya, amin. Sebuah persembahan pujian dari kami. Halo adik-adik Junior Blessing Family dimanapun Anda berada, yang di Banjarmasin, di Malang, di Jawa, dan dimanapun kau berada. Bagaimana kabarmu? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Tepuk tangannya luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya, luar biasa. Sebelum kita masuk firman, kita doa dulu ya adik-adik ya. Tangannya dilipat, matanya tutup, ya kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bisa berkumpul di ibadah online bersama Tuhan. Kami percaya Engkau bukakan telinga hati pikiran kami Tuhan, untuk bisa mendengar firman-Mu Tuhan, untuk bisa beribadah dengan baik dan bisa mengerti apa yang jadi rencana dan rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, di sini pada hari ini percaya apapun adik-adik ya, kita punya Allah yang konsisten dengan janjinya. Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Apapun yang Dia janjikan melewati firman-Nya pasti tergenapi dalam hidupmu. Katakan amin. Ya, luar biasa ya adik-adik ya. Mana sampai? Bingung apa mau tarik? Iya. Ya, oke, lanjut ya. Stop. Langsung aja. Langsung aja. Ya. Dalam firman minggu lalu, untuk bisa kita mengalami janji Allah, yaitu kita harus sadari, mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita. Supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan, ada 2 poin yang kemarin ya. Yang pertama, sadari bahwa Tuhan sudah merancang masa depan kita indah penuh pengharapan. Yang kedua adalah apa? Sadari bahwa Tuhan berimmanuel dengan kita.
Dia turut bekerja untuk mendatangkan segala hal yang baik dalam hidup kita. Sehingga tidak ada perkara yang mustahil. Dia bersinergio, dia bersama dengan kita ya. Dan pada hari ini rahasia janji Allah sudah tersingkap melalui firman. Pada pagi hari ini kita juga akan belajar firman Tuhan, menuai apa yang kamu tabur ya. Menuai apa yang ditabur, apa yang dilakukan pasti berdampak ya. Segala sesuatu dalam kehidupan ini, catat baik-baik adik-adik ya, itu berasal dari benih adik-adik sendiri. Dan pahami juga lebih dulu tentang hal ini. Contohnya ya, tanaman, binatang, bahkan manusia semua diawali dari benih. Apa itu benih? Jawabannya adalah firman Tuhan ya. Tak terlepas dari semua ini ada hukum tabur tuai. Itu sebabnya adik-adik yang dikasih Tuhan, Alkitab mencatat apa yang engkau tabur, engkau pasti menuai ya. Kita buka dalam Kejadian 8 ayat 22. Kita siap adik-adik, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam ya. Hal ini akan terus terjadi sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Prinsip menabur dan menuai itu kita harus pahami, bukan cuma percaya saja ya. Pahami Allah punya kehendak dan Dia udah menetapkan hukum buat kita, yaitu apa? Hukum tabur tuai ya. Apa yang ada dilakukan di masa lalu, catat baik-baik ya ada ya. Itu berdampak di masa sekarang. Masa lalu berdampak di masa sekarang. Dan apa yang ada dilakukan di masa sekarang, catat baik-baik, ingat adik-adik, akan berdampak di masa depan adik-adik. Amin adik-adik? Ya luar biasa ya. Karena benih apa yang engkau tabur, itu yang akan engkau tuai. Itu sebabnya pahami, sadari di mana prinsip ini Tuhan tanamkan dan tegaskan atas hidup adik-adik. Untuk apa? Supaya engkau mengalami segala yang baik, yang luar biasa, dan mujizat Tuhan terjadi ya. Pencuri dia menabur, maka apa yang jadi? Dia akan dirampok ya. Itu hasil yang dia tuai. Penipu akan ditipu ya. Orang yang hidupnya curang juga akan dicurangi. Adik-adik yang suka berbohong, maka hidupnya akan dibohongi orang lain juga. Amin adik-adik. Paham ya adik-adik ya. Tapi orang yang hidupnya penuh belas kasih, dia akan mengalami kasih yang luar biasa. Orang yang suka memberi, dia akan diberi ya, dan diberkati dengan luar biasa ya. Adik-adik yang luar biasa ya pada hari ini ya. Adik-adik menanam pohon mangga, yang muncul apa adik-adik? Pohon mangga juga ya, dengan benih yang sama. Itu sebabnya adik-adik yang dikasih Tuhan, apapun yang kau tabur itu menentukan tuaianmu. Apa yang akan kau alami di masa depan, lakukan mulai dari hari ini. Engkau akan mengalami berkat tuaian yang banyak di masa depanmu ya. Mulai dari sekarang engkau mulai menabur. Amin adik-adik. Ya, haleluya. Luar biasa ya. Kita akan buka firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 10. Ya, adik-adik buka firman-Nya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Lanjut. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Yang terakhir, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Ya. Ia yang menyediakan benih artinya Tuhan tahu, Tuhan membuat hukum untuk kita taati. Pada waktu kita menabur, sesungguhnya apa yang kita tabur itu bukan benih yang kita miliki, tetapi Tuhan sendiri yang menyediakan adik-adik ya. Pahami itu, maka engkau akan melihat penuaian besar terjadi dalam kehidupanmu. Amin ya. Ada 3 prinsip dalam hukum tabur tuai yang harus dipahami.
Pertama adalah harus ada yang ditabur. Ya, seseorang tidak akan bisa menuai jika tidak ada yang ditabur. Ya, benar adik ya. Jika kau mengalami sekarang keadaan kekurangan, ingat-ingat yang dulunya apa engkau ada menabur. Ya, mulai merancang apa yang akan engkau tabur hari ini untuk engkau bisa mengalami masa depan yang kau harapkan sesuai dengan yang kau harapkan ya adik-adik ya. Dalam Kejadian 27 dan 29 ada suatu peristiwa yang Yakub alami. Yang dia lakukan apa itu? Dia menabur ya untuk mendapatkan hak kesulungan. Dia menipu dan berpura-pura jadi kakaknya Esau. Dan hasilnya ketika dia ketemu dengan Laban, ya, ketika Yakub mau menikahi Rahel pada waktu malam pertama, begitu cadar dibuka, apa jadi? Yakub kaget karena bukan Rahel yang dicintainya, tetapi Lea. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, kenapa Yakub ditipu? Karena apa? Dia menipu. Ya, buah apa yang dia lakukan di masa lalu dia tuai. Ya. Yang kedua prinsipnya dalam hukum tabur tuai, dia akan menuai apa yang dia tabur. Ya. Semua ada musimnya. Apa yang kau tabur itu benih yang cepat berbuah sehingga kau cepat menuai, atau benih yang kau tabur untuk jangka panjang bahkan sampai ke anak cucumu. Ya, Allah akan menyelesaikan perhitungannya. Ya. Saat kau akan menuai itu pasti akan dia kerjakan. Ya. Allah punya rencana, itu udah pasti. Tinggal kapan waktunya? Waktunya Tuhan ya, adik-adik ya. Pada hari ini adik-adik banyak menabur, ya. Perkataan-perkataan yang gak baik, perkataan kutuk, adik-adik siap apa yang terjadi? Badai kutuk akan terjadi, akan menimpa hidupmu. Perkataan sia-sia negatif yang gak baik, jagalah mulutmu dan perkataanmu itu ya. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah benih yang kau tabur harus benih yang baik dan ditabur di ladang yang baik. Kau punya benih yang baik, tapi menaburnya di ladang yang gak baik, maka gak akan bertumbuh. Tapi ketika kau punya benih yang baik, tapi menaburnya di ladang yang baik, maka catat baik-baik, kau akan mengalami tuaian segala yang dahsyat dan baik daripada Tuhan. Ya. Apa itu benih yang baik? Dan di mana ladang yang baik itu? Kita buka dalam Galatia 6 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Ya, adik-adik ya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ada dua benih dan dua ladang di sini ya. Benih yang pertama adalah benih yang tidak baik, dan yang kedua adalah benih yang baik. Ladang yang pertama adalah ladang yang tidak baik, dan yang kedua adalah ladang yang baik ya. Jadi masing-masing benih dan ladang ada yang baik dan tidak baik ya. Benih dan ladangmu tidak baik, yang tidak baik adalah kedagingan. Bukan berbicara daging sapi, daging kambing dan sebagainya ya. Tapi benih kedagingan menunjuk pada pola hidup lama kita yang berdosa ya. Cara berpikir kita, kebiasaan hidup lama kita yang berdosa sehingga susah berubah ya. Pola hidup yang memuaskan nafsumu, memaksakan kehendakmu sendiri, kekecewaan, kemarahan, dendam, kepahitan, pikiran-pikiran kotor yang kau rancang. Hal itu kau sedang menabur di area kedagingan. Bahaya adik-adik ya, dan sadari hal itu berdosa dan akan membuat kau mengalami tuaian di dalam dosa kebinasaan. Kau mencuri ketangkap ya, apa jadi? Masuk penjara ya. Berdampak membuat apa jadi? Malu keluargamu, orang tuamu, bahkan keluarga besarmu akan malunya bukan main ya. Sepandai-pandai tupai melompat, dia akan jatuh jua. Artinya apa? Sepandai-pandainya kalian menutupi dosamu, pasti akan terbongkar juga. Itu sebabnya jangan kompromi dengan dosa. Cepat bertobat, mulai lakukan yang baik, dan lakukan dengan segenap hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Kau menabur kejahatan akan menuai kejahatan. Kau menabur angin, maka kau akan menuai badai ya. Benih yang baik dan ladang yang baik artinya ya, kita buka dalam Galatia 6 ayat 8b tadi ya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh,
ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya, di sini menabur dalam roh itu sama dengan berjalan dalam roh. Sama seperti juga menetapkan pikiran kita sama dengan pikiran Allah. Ya, penaburan hari ini tidak hanya berbicara harta kekayaan, tetapi apa yang mau kita lakukan untuk Tuhan. Ya, kita buka dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 21. Ya. Sudah siap Dade? Ya, kita buka firman Tuhan. 1, 2, 3. Masukku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lanjut ya Dede. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Yang terakhir, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow, luar biasa Dede ya. Artinya menabur dalam roh itu sama dengan berjalan dalam roh. Sama seperti juga menetapkan pikiran kita sama seperti dengan pikiran Kristus. Jadi benih yang baik, lahan yang baik, yaitu apa? Pada saat kita mencari Tuhan dan menetapkan pikiran kita sama seperti pikiran Tuhan, ya, hati kita sama seperti hati Kristus, ya, langkah kita sama seperti langkah Kristus, ya, terpaut dan melekat dalam hati Tuhan, dan Tuhan bisa menikmati hidup kita, ya adik-adik ya, dan juga bisa menyukakan hati Tuhan, ya. Ingat adik-adik hukum tabur tuai, ya, apa yang adik-adik lakukan di masa lalu, ya, catat baik-baik ya adik-adik ya, berdampak di masa sekarang. Dan apa yang adik-adik lakukan di masa sekarang, catat baik-baik akan berdampak di masa depan adik-adik. Katakan amin adik-adik. Amin. Ya luar biasa ya adik-adik ya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan dengan pujian Mari Kita Bersukaria. Yang semangat ya.